我练气时最忌被打搅。接近二流鸿蒙灵宝，店的新主人。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Mimin baru dapat info terbaru kalau Stellar Transformation telah tayang di hari Selasa ini ya. Tetapi untuk selanjutnya akanlah tayang di hari Senin sore hari bersamaan dengan Swallowed Star. Dan sebetulnya Mimin sedikitlah lupa bagaimana cerita dari Chinyu ini guys. Jadi jika ada kesalahan penyebutan tokoh ataupun namanya salah, tolonglah dikoreksi ya. Karena ya sudah 1 bulan berlalu, kita tidaklah melihat kelanjutan dari Chinyu. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di Istana Timur, Sang Kaisar cukuplah begitu merasa kecewa kepada dirinya. Dia tidaklah dapat menghasilkan satupun artefak surgawi tingkat atas untuklah hadiah yang akan diberikan kepada Chinyu. Yang hanya bisa dia berikan kepada Chinyu hanyalah sebuah gulungan saja. Dia merasa tidaklah begitu adil kepadanya guys. Namun dia sudahlah memiliki rencana baru, yang dimana nanti Chinyu akanlah dikirim ke tempat Duan Mufeng yang konon katanya dia dapatlah menempa artefak surgawi bermutu tinggi. Jadi ya, Chinyu dikirim agarlah dia bisa untuk belajar. Sedangkan untuk Chinyu yang telah mendapati informasi terbaru kalau Kaisar Suci Timur telah mengundang dia untuklah menyaksikan penempaan Ouyezi, mereka berdua hanyalah tersenyum saja. Karena ya mereka tahu kalau Ouyezi ini adalah si ulung palsu. Tetapi untuklah menghargai undangan ini, dia akanlah tetap datang. Keesokan harinya, Chinyu sudahlah berada di aula utama. Dia juga bertemu dengan junior Liu Sui, yang dimana dia juga tertarik dalam bidang penempaan. Tetapi Liu Sui langsung memotong pembicaraan. Dia datang bukan hanya untuk tertarik dalam penempaan ini, tetapi dia juga telah mendengar sebuah kabar kalau Chinyu telah menghabiskan seluruh bahan penempaan di dalam gudang. Jadi pertanyaan dia kepada Chinyu, apakah dia bisa untuklah menempa artefak surgawi bermutu tinggi? Belum aja menjawab, Huang Fujing langsung memotong pembicaraan dengan memberitahu kalau Chinyu masihlah belum jadi penempa sejati. Sebab untuklah menjadi seorang penempa yang begitu hebat, membutuhkan waktu 100 tahun. Padahal mah sebenarnya Chinyu lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Sebab ya hanya membutuhkan bahan-bahan biasa, tetapi dia berhasil menempa artefak ilahi surgawi tingkat menengah guys. Apalagi jika dia memiliki bahan yang bermutu tinggi, ya sudah pasti dia akanlah berhasil menempa artefak surgawi bermutu tinggi juga. Maka dari itulah Chinyu mendatangi acara ini agarlah memiliki kesempatan untuk mendapatkan bahan-bahan bermutu tinggi. Tidak lama dari itu, datanglah orang yang telah ditunggu, yaitu Ouyezi yang memiliki status sebagai pemalsu ulung. Meskipun dia berada di bawah Raja Dewa, tetapi semua orang sangatlah menghormatinya. Hal ini membuat Chinyu memiliki ide. Jika dia memiliki status seperti ini, akanlah lebih menguntungkan jika menikahi Jiangli atau Li Er. Lalu, Ouyezi meminta kepada Kaisar Suci Timur untuklah siapkan bahan-bahan terbaiknya. Dan peringatannya, tidak ada satupun dari mereka yang boleh mengganggu dirinya selagi menempa. Lalu, acara penempaan langsunglah dimulai. Chinyu melihatnya dengan begitu seksama. Tahap demi tahap disaksikan oleh mereka semua. Chinyu tertuju dengan salah satu tahap, yaitu penyempurnaan 10 kali lipat. Dia yakin itu adalah kunci untuklah membuat artefak surgawi bermutu tinggi. Meskipun ya, dia telah menggunakan bahan-bahan yang begitu sangatlah berkualitas. Jadi ya, maksud dari Chinyu, dia ini tertolong oleh bahan berkualitas tinggi. Mendengar itu, Ouyezi langsunglah menghina kalau Chinyu adalah anak yang begitu bodoh. Mengapa dia memberikan pernyataan tersebut? Dan atas dasar apa dia berani berkata seperti itu? Chinyu langsung menjelaskan
kalau tahap penempaan dia ini begitu sangatlah boros. Barusan saja dia telah membuang 48 lembar materi. Tetapi bagi Ouyezi itu tidaklah masalah. Selama dalam penempaan, ada beberapa barang yang haruslah dikorbankan. Yang terpenting yaitu hasilnya. Dia telah berhasil menempa artefak surgawi bermutu tinggi. Iya, kalau begitu sih namanya pemborosan ya guys. Jinyu tidaklah terima dengan pernyataan dari Ouyezi. Jika dia mengatakan kalau bahan bukanlah masalah utama, mengapa dia menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi? Lagi-lagi ya, pernyataan dari Jinyu ini mengarah tentang kemampuan dari Ouyezi ketika berada di tahap ketiga dan ketujuh, dia melakukan sebuah kesalahan, tetapi semuanya terbantu dengan bahan-bahan yang dia miliki. Pernyataan demi pernyataan yang dikeluarkan oleh Jinyu membuat Ouyezi menjadi sangatlah kesal. Dia malah menantang Jinyu, jika dia merasa lebih hebat, maka buatlah artefak surgawi bermutu tinggi dengan bahan yang sama. Lantas, Jinyu menerima tantangan tersebut. Lalu, acara penempaan dari Jinyu langsunglah dimulai. Bahan-bahan telah disiapkan dan Jinyu mengendalikan api dengan begitu apik, membuat mereka semua sangatlah terkesan. Tahap demi tahap diperlihatkan, membuat semua orang yang berada di sana benar-benar begitu terkesan. Tidak adanya gerakan tambahan, mereka semua akhirnya bisa melihat sosok harta yang telah ditempa oleh Jinyu. Ouyezi kembali bertanya, sudah berapa lama dia menempa? Jinyu hanya menjawab, baru saja 1 juta tahun. Merasa dirinya masihlah menang karena Ouyezi telah menempa senjata selama triliunan tahun guys. Triliunan anjir. Dan tahap terakhir yaitu pendinginan. Tahap terakhir ini adalah tahap yang begitu sangatlah krusial. Jika ada satu kesalahan, maka semuanya akanlah gagal total. Namun untuk Jinyu, dia tetaplah tenang dan berhasil untuklah menyelesaikan tahap terakhir guys. Namun siapa sangka ada langkah terakhir lagi. Jinyu langsunglah menambahkan kebangkitan jiwa dari pedang tersebut, yang membuat pedangnya langsunglah mengeluarkan aura berwarna ungu. Anjay. Ouyezi yang melihatnya sungguh tidaklah percaya. Dia memerlukan waktu ribuan tahun untuklah bisa membangkitkan roh setiap saat. Tetapi dia melakukannya hanya dalam beberapa tarikan napas saja. Lalu Jinyu langsunglah memberikan harta tersebut dan meminta kepada Ouyezi untuklah memeriksanya. Tetapi ya Ouyezi masihlah tidak terima dengan kekalahan ini. Dia pun langsunglah memalsukan harta yang telah ditempa oleh Jinyu bukanlah kualitas bermutu tinggi guys. Sontak, Jinyu kembali untuklah menantangnya. Jika inginlah mengetahui kualitas bermutu tinggi atau tidak, lebih baik lakukanlah pengujian. Apakah Ouyezi menerima tantangannya untuklah bertarung menggunakan artefak ilahi surgawi? Lalu untuk si Kangxi langsunglah dikeluarkan. Dia menjadi perwakilan dari Jinyu. Begitu juga dengan Ouyezi mengeluarkan Zhou-Ding sebagai perwakilannya guys. Meskipun ranah dari Kangxi ini berada di bawahnya, tetapi dia sangatlah percaya diri dengan artefak surgawi milik dari tuannya. Dan pertarungan pun langsunglah dimulai. Pada awalnya, Kangxi dibuat begitu sangatlah kewalahan. Dalam pertarungan tersebut, Zhou-Ding memberitahunya, mengandalkan artefak surgawi dalam kekuatan absolut itu sama sekali tidaklah berguna. Jadi pada intinya dalam pertarungan ini, ranah juga begitu sangatlah penting ya, sebab untuk Kangxi berada di dewa ilahi bawah, sedangkan untuk Zhou-Ding berada di dewa tertinggi. Namun, Jinyu hanyalah senyum-senyum saja. Dia sangatlah percaya kepada Kangxi, dia pasti bisa untuklah menguasai artefak surgawi tersebut guys. Lalu terdengarlah suara dari Jinyu kalau Kangxi diperintahkan untuklah percaya sepenuhnya kepada artefak ilahi surgawi ini, maka dia akanlah memenangkan pertarungan. Dan Kangxi langsunglah menuruti perintah tersebut.
Benar saja, secara tiba-tiba artefak ini melindungi Kang Qi dari berbagai serangan. Ditambah daya serangan yang dikeluarkan oleh artefak tersebut memiliki dampak yang begitu kuat. Dari berbagai benturan yang mereka kerahkan, tubuh dari Kang Qi ternyata tidak bisa untuklah menahannya guys. Alhasil dia mendapati serangan bertubi-tubi sampailah babak belur. Di dalam hatinya Aoyeji, dia mengakui kalau artefak surgawi milik dari Qin Yu memang sangatlah begitu luar biasa. Tetapi tampaknya ini sudahlah mencapai batasannya. Dan untuk Qin Yu, dia masihlah senyum-senyum karena dia telah memberitahu kepada Kang Qi percayalah sepenuhnya kepada artefak surgawinya. Dan terlihatlah artefak milik dari Qin Yu langsunglah mengeluarkan aura berwarna putih dan berwarna hitam. Yang tandanya Kang Qi sudahlah sepenuh percaya kepada artefak tersebut. Hanya dengan satu gerakan saja, wajah dari Zhou Ding langsunglah tertebas. Lalu gerakan terakhir dari Kang Qi membuat jiwa inti dari Zhou Ding langsunglah terserap. Dan pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Kang Qi beserta artefak surgawi Qin Yu. Setelah dari pertarungan tersebut, Aoyeji begitu sangatlah penasaran. Dia mempertanyakan teknik penempaan apa yang telah dia pelajari dan siapa yang menciptakannya. Sesama penempa, Qin Yu menjelaskan kalau dia menggabungkan lusinan teknik penempaan termasuk dengan penempaan 100 kali. Dan dia telah melakukan eksperimen ini selama jutaan kali. Barulah dia bisa menciptakan metode penempaan tersebut. Tetapi Aoyeji sama sekali tidaklah percaya. Dia yakin kalau Qin Yu memiliki seorang guru. Dan Qin Yu membenarkan hal tersebut. Dia memang mempunyai seorang guru, yaitu Senior Ce Hao. Dan dia memberikan identitas terbarunya. Dirinya adalah penguasa baru dari Aula Dewa yang hilang. Mendengar itu, mereka semua terkejut-kejut. Terutama untuklah Aoyeji. Yang mendengar ini, dia pun menjadi tampak seperti orang gila. Dirinya tidaklah menyangka kalau Qin Yu benar-benar penerus sejati dari Dewa Pengrajin. Pernyataan tersebutlah membuat Aoyeji meninggalkan ruangan tersebut secara tiba-tiba. Tetapi ya, mereka semua tampaknya tidaklah begitu peduli dengan kondisi dari Aoyeji yang terlihat sudah menjadi dewa gila. Sedangkan ya untuk Liu Sui, dia menjadi penasaran dan meminta kepada Qin Yu untuk memperlihatkan bilahnya. Ketika diperiksa olehnya, dia juga terkejut-kejut kalau pedang ini memiliki sebuah kekuatan tersembunyi, yaitu melahap jiwa. Hal ini membuat para dewa serta Raja Dewa dari Istana Timur sungguhlah mengharapkan bantuan dari Qin Yu, yaitu bersedia menempa senjata untuklah mereka. Sedangkan ya untuk Qin Yu merasa rencananya telah berjalan lancar. Inilah yang dia inginkan. Menjadi penempa sejati itu bukanlah jalan yang begitu buruk. Justru ini adalah jalan yang begitu baik. Sebab seorang penempa lebih dihormati daripada Raja Dewa. Sebab ya seorang penempa sudah pasti akanlah dibutuhkan dari kalangan manapun guys. Dari status dewa paling tertinggi juga sudah pasti membutuhkan sosoklah penempa senjata agarlah senjata mereka begitu kuat ya guys. Dan Qin Yu sangatlah yakin dengan jalan yang dia pilih ini bisa untuklah menikahi Li Er. Lebih tepatnya direstui ya. Sedangkan untuk Aoyeji, dia melaporkan kepada tuannya kalau Qin Yu adalah penerus dari Dewa Pengrajin. Dengan bakat dia yang dia miliki saat ini, hanya tinggal menunggu waktu saja. Dia pasti bisa untuklah melampaui Dewa Pengrajin. Dan dia meminta izin kepada tuannya kalau setelah ini dia akanlah mengasingkan diri untuk sementara waktu. Alasannya, Aoyeji telah menganggap kalau dia adalah penerus dari Dewa Pengrajin. Tetapi nyatanya sama sekali tidak. Hal inilah membuat dia sungguh tidak berdaya. Lalu, Xian Er diperintahkan oleh ayahnya untuklah mendekati Qin Yu
Kalau bisa, berusahalah untuk menjadi sahabatnya di masa mendatang. Dia yakin kalau Qin Yu memiliki potensi yang tidak terbatas dan dia akanlah mendapati manfaatnya juga. 父皇， Sementara itu, untuk si Kaisar Suci Timur memberitahu kepada anaknya, yaitu Huang Fujing. Mereka berdua ternyata telah mengetahui kalau anaknya ini menyukai sosok dari Qin Yu. Dan mereka merestui jika Huang Fujing inginlah menikah dengan Qin Yu, maka kejarlah dirinya. Dan tahanlah dia, tetaplah berada di sini. Maka itu juga akanlah menguntungkan pihak mereka. Karena bagaimanapun juga, status sebagai penerus Dewa Pengrajin itu sangatlah diincar-incar oleh seluruh kaisar di berbagai wilayah. Tidak lama dari itu, Qin Yu datang untuklah menemui mereka. Dia meminta izin untuklah pergi ke kota salju. Di sana, dia inginlah berpartisipasi dalam pemilihan pasangan. Dan dia mengakui dirinya telah menyukai sosok dari Jiang Li. Hal ini membuat Huang Fujing sungguhlah begitu kecewa. Padahal sebelumnya dia pernah berkata dan mengakui dirinya tidaklah mengenal sosok dari Jiang Li. Dan dia meminta penjelasan kepada Qin Yu. Di sini, Qin Yu meminta maaf kalau dia memang tidaklah bermaksud untuklah menyembunyikan darinya. Sebetulnya, dia dengan Jiang Li sudahlah mengenal sejak lama. Bahkan ketika mereka masihlah berada di alam bawah. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Lantas, Huang Fujing dengan begitu berat hati untuklah melepaskan Qin Yu. Dia baru menyadari selama pertemuannya, dia mencoba untuklah menolaknya. Hanya saja ya, dia sama sekali tidaklah peka. Dan Huang Fujing hanyalah berpesan, jika itu adalah cintanya, maka teruskanlah. Dia akanlah terus mendukungnya. Mendengar itu ya, Qin Yu berterima kasih dan pergi dari sana guys. Wadidaw. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Senin depan sore hari. Ya sekitar jam 6 atau jam 7 lah ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 前辈，你自诩练起来。